Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini, mari kita senantiasa memperbanyak syukur dan tafakur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah. Kita bersama melaksanakan perintahnya dan berupaya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat senantiasa tetap terlimpah kehadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya. Dengan saya awali bismillahirrahmanirrahim. Tema kaji saya pada pagi ini tentang amalan pelebur dosa. Kullu bnu Adam khata'un. Setiap anak Adam ini kita semua punya salah, punya alpa dan punya dosa. Wa khairul khata'una at-tawwabun. Sebaik-baik dosa dan salah kita akhiri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan pelebur dosa yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah pada surah ke-59, surah ke-39 surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, wahai hambaku, alladzina asrafu, yaitu orang yang berlebih-lebih, terlampau banyak dosa yang dilakukan, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Maka Allah mengingatkan, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Jami'a, secara totalitas keseluruhan. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan
Ayat mulia ini berisi ajakan bagi seluruh orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang kafir dan selain mereka untuk bertaubat dan kembali pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Furqan ayat 70 Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali hamba-hamba Allah man taba, orang yang bertaubat, wa amana, selalu beriman kepada Allah, wa amila amalan sholihan, dan mereka beramal soleh, beramal kebajikan, faulaika, maka mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim, Allah mengganti keburukannya, salahnya, jannatin hasanatin, dengan kebajikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah, adapun yang kedua pelebur dosa adalah istighfar. Ketika seorang hamba jatuh dalam dosa, maka istighfar adalah cara ampuh agar dosa hilang, lebur dan terhindar dari siksa. Maknanya bukan hanya beristighfar dengan lisan, dengan ucapan, tapi dengan hati, bahkan juga diwujudkan dalam amaliyah nyata. Punya rasa kapok, punya rasa jerah, perbuatan dosa yang dilakukan, kemudian mereka senantiasa minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan fahisah, keburukan, aw dzalamu anfusahum, mereka mendolimi dirinya sendiri. Zalim ini para jamaah ada di 3 muara. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada sesama, bahkan ada orang mendolimi dirinya sendiri. Begitu orang pelit, orang bakhil. Ada pelit kepada orang lain, bahkan ada pelit kepada dirinya. Lawon awake dhewe niku ya medhit, kepin soge bendino sing dipangan niku iwak tekel, tahu, tempe mau. Sampai putune ku bosen bendino mah mangan iwak sepompop. Nah, ini kadang-kadang bakhil terhadap dirinya sendiri. Orang mukmin di dalam firman Allah, di dalam membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, boten boros. Bahkan orang yang berpuasa pun sebenarnya volume belanja itu juga diatur, tidak berlebihan. Sakniki man sate, mangan gule, mangan rawon, meneh jangan kelor. Lah nggih jamaah, jare putune lak ngelu kabeh kena kelor. Apa maneh kelor sing ana lore ril niki jamaah. Bahkan kelor ini sayur ngetren niki, anti gringgingen kok ngeten sembojo niki kurang kelor gitu. Wong lho gede sembojo niki kurang kelor ini. Perlu adanya kelorisme niki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzolamu anfusahum, mereka mendolimi, menyiksa dirinya sendiri. Banyak dosa, untuk mengakhiri dosanya bunuh diri massal seperti di Jepang.
kalau mereka berlarutan dengan adanya dosa, adanya kemaksiatan yang dilakukan, membunuh orang dan sebagainya, untuk menebus dosanya jebur teng laut masal para jamaah. Bunuh diri bukan mengatasi masalah, bahkan akan menambah masalah baru di kehidupan di akhirat. Makanya zakarullah, hendaklah kamu berzikir, kamu ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, hendaklah mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Allah mempertanyakan kepada kita, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapa yang akan mengampunkan dosa-dosa kita kecuali hanya Allah. Orang yang minta ampunan Allah, beristighfar kepada Allah, walam yusirru, dan tidak melanjutkan kesalahan lama untuk diulang, ala ma fa'alu, terhadap perbuatannya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka itu memahami, sedangkan mereka itu mengerti. Jamaah rahimakumullah, makanya kalimat istighfar itu diterjemahkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Pelebur dosa yang ketiga adalah amal soleh. Makanya di dalam firman Allah surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya kehidupan manusia itu merugi. Hidup kita ini rugi kalau kita terlena, terlupakan dengan waktu, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak rugi itu ada 4 golongan. Illalladzina amanu, orang yang berada dalam keimanan. Orang beriman, para jamaah, kehidupan manusia itu diuji oleh Allah. Ada orang yang beriman, hidupnya sukses dunia akhirat. Di dunianya kaya, di akhiratnya jaya. Ada orang beriman kepada Allah, hidupnya masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia hidupnya pas-pasan, tapi oleh pas-pasan itu eco para hadirin, enten tanah kapling ditawakan sampean pas iso nuku. Avanza keadaan 90% ditawakan sampean pas iso nduwiki. Mari ngono anak telu loro bareng pas gak nyekel, niki pas gak enak niki para jamaah. Pas iku ono sing enak sak mboten enak. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang dalam keadaan beriman kepada Allah. Ada orang yang kedua, orang beriman diuji, dunianya merugi tapi bahagia akhiratnya. Ada pula orang yang beriman diuji dengan ujian-ujian. Bahkan ada golongan manusia hidupnya di dunia bahagia, di akhirat celaka. Siapa itu? Orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah terpesona dalam keberadaan orang-orang kafir di dunia. Mataun qalil, kata Allah, keberadaannya, kekayaannya itu hanya sebentar. Kemudian yang paling celaka, orang hidup di dunia, dunianya celaka, di akhiratnya juga celaka. Na'udzubillah. Setidaknya kita kaum mukminin mengambil golongan kedua. Biarlah kita ini hidup pas-pasan, hidup sederhana, tapi kita ini mendapatkan kebahagiaan. Dengan susah payah kita beribadah, lapar kita, payah kita, demi untuk memenuhi kepentingan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, para jamaah, musibah yang menimpa orang mukmin.
Musibah yang menimpa orang mukmin dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak akan menimpa suatu bencana baik di bumi walaupun pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tercatat sebelum manusia itu tercipta, sebelum manusia dilahirkan. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu lebih mudah para jamaah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kodrat iradat Allah, takdir kita menimpa kita itu sudah suratan Allah di Lauhul Mahfuz. Makanya kadang ada orang keluarganya pergi ke jalan raya tertabrak mobil, ditangisi, kon mang nak gak nangembong, gak kira ketabrak, kon mang kok gak nyabrang, gak ketubruk motor, soalnya nyabrang gak tolat-toleh, nyabrang gak tolat-toleh niku petik para hadirin, lek wong ya tolat-toleh. Ini kalau ada orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah, takdir Allah, maka kata Nabi, fal yaltamis robban siwaya, carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak mampu para hadirin. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima ingkang terakhir, kalau cara ingkangnya kata buyar Pak, ingkang terakhir, yang kelima doa kaum mukminin. Doa kaum mukminin ini difirmankan oleh Allah pada surah ke-59, surah Al-Hasr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin ini para jamaah kaum yang mengikuti Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi penduduk asli Mekah mengikuti Rasulullah pindah ke Madinah. Di Madinah disambut kaum Ansor. Kemudian antara Muhajirin dan Ansor ini dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaquluna, kaum Muhajirin dan Ansor ini berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ikhwan kami, saudara kami yang sudah beriman terlebih dahulu, wala taj'al fi qulubina, janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini illal lidzina amanu rabbana innaka raufur rahim, jangan engkau membiarkan kedengkian kami dalam hati ini terhadap orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Oleh karenanya para jamaah, setiap kita ini berupaya, berkewajiban, berusaha setiap dosa ini untuk menghilangkannya. Amalan yang salah atau sayyiat, yang pertama hendaklah kita bertobat kepada Allah, kemudian beristighfar kepada Allah. Yang ketiga adalah beramal soleh, amanu wa amilus solihat. Kemudian musibah yang menimpa seorang mukmin tidak luput dari kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah doa. Karenanya para jamaah, mari kita munajat kepada Allah, mohon pinta, mohon doa kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana taqabbal minna sholatana siyamana zakatana wa jami'a ibadatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.